148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan amal soleh. Hadirin yang kami muliakan, sebuah permisalan ketika seseorang ikut kompetisi bola ya jemaah ya. Ketika tim kesayangan kita, itu kan yang namanya perlombaan gak mungkin tiba-tiba langsung final gitu ya. Pasti ada babak penyisihan, kemudian nanti ada babak semifinal gitu ya, dan selanjutnya nanti akan puncaknya adalah di final. Meskipun tim kesayangan kita itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya sejak babak penyisihan hingga masuk dalam final, akan tetapi ketika di final itu dia kalah. Sehingga sebelum-sebelumnya, pertandingan sebelum-sebelumnya yang mereka senantiasa untuk menang di hadapan musuh-musuhnya, namun ketika di final mereka kalah, itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Karena bagi orang yang berlomba, itu nggak ada juara 2, juara 3. Juara itu cuma berapa para jemaah? 1. Juara cuma 1. Makanya kalau kita lihat mungkin yang paling bergengsi ya Piala Dunia gitu ya. Meskipun sudah masuk final gitu ya, tapi yang juara 2 pasti nangis. Karena merasa gagal. Karena perlombaan itu pada hakikatnya juara itu cuma ada 1. Dan kalah yang paling menyakitkan itu adalah di partai final. Jadi kalah yang paling menyakitkan itu ada di mana? Di partai final. Begitupun juga mungkin di antara kita ada yang suka MotoGP ya. Meskipun rider kesayangan kita itu memimpin di lap-lap yang ada, akan tetapi ketika di lap terakhir rider kita jatuh, maka hal-hal yang sebelumnya rider kita yang memimpin pada balapan itu sudah nggak ada apa-apanya. Karena ketika sudah masuk lap terakhir, dia jatuh. Jadi tidak ada arti pada lap-lap sebelumnya yang dia memimpin perlombaan ketika itu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, ketika kita bicara Ramadan, maka lap terakhirnya itu adalah 10 hari terakhir. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung detik-detik terakhir. Amal itu tergantung bagaimana endingnya. Dan di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, wa ragima anfu rajulin, celaka. Sungguh celaka seseorang ini. Ini kan mengejutkan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu jarang memvonis orang celaka gitu. Subhanallah. Dan yang luar biasanya lagi kalau kita baca sirah gitu ya. Ketika beliau difitnah, ketika beliau dicaci, ketika beliau dimaki, itu tidak pernah memvonis orang itu celaka. Oh awas nih, tidak pernah. Tidak pernah balas. Tapi dalam hadis ini kok aneh. Kok Nabi itu sampai memvonis orang ini celaka gitu kan. Ini kan jadi tanda tanya besar di dalam benak kita. Kira-kira ada kesalahan fatal apa sehingga Nabi yang penuh dengan rahmah, Nabi yang begitu baik itu terpaksa memvonis seseorang tadi. Mari kita simak hadisnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufaralah. Keterlaluan dia ini. Ramadan yang setiap detik-detiknya itu ampunan Allah, ketika orang ini keluar dari Ramadan dan dosanya belum diampuni, celaka orang ini.
Jadi itu ternyata sampai Nabi harus memvonis orang ini celaka karena ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan dan dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu kita sekarang tinggal 9 hari lagi para jemaah. Dan kalau dalam 9 hari ini kita tidak bisa all out, kita nggak habis-habisan dan ternyata itu menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, celaka para jemaah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang menurunkan kecepatannya di lap terakhir. Tidak ada. Semuanya akan gas. Dan kalau kita ingin menjadi ahli takwa, inilah waktu yang terbaik. Dan di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, bahkan di tanggal-tanggal ganjilnya. Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Allah dan Rasulnya tidak pernah memberitahukan rahasia malam Lailatul Qadar untuk kepastiannya pada di tanggal berapa. Intinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa hikmahnya para jemaah? Hikmahnya agar kita bisa all out, agar kita bisa maksimal, sehingga setiap malam itu memiliki peluang yang sama. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang kalau dihitung-hitung itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan saya yakin jarang, bukan gak ada, jarang sekali kita yang menyentuh di umur tersebut. Ada yang sekarang usianya di atas 80 tahun dari panjenengan sekalian? Ada? Jenengan pinten, Pak? Yang di depannya antivirus itu. Nggih, pinten? Oh, masih 60. Yang lainnya ada mungkin ngapunten yang sudah menginjak di usia 8, kepala 8? Hah? Pinten jenengan? Nah, 6. Nggak usah jauh-jauh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa usianya? 63. Dan malam ini kalau kita dapat itu 83 tahun 4 bulan yang kita belum tentu sampai di usia tersebut. Dan yang perlu kita camkan baik-baik, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin." Di bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalimat terakhirnya ini yang sangat ngena ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairaha faqad hurima." Maka barang siapa yang diharamkan dari memperoleh kebaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Jadi yang kita bahas itu bukan ketika kita bagi-bagi takjil di hari ke-1, di hari kedua, bukan ketika kita sedekah di hari ke-5, hari ke-6. Tapi sebenarnya intinya sekarang. Maka barang siapa orang yang tidak mendapatkan ini, maka luput semua kebaikannya, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nggak dapat itu kelewatan. Kalau nggak dapat itu kelewatan. Allah itu cuma minta kita berapa? 10 hari. Sedangkan Allah itu memberi kita berapa? 1 tahun 365 hari kurang lebih. Masa 10 hari aja nggak bisa? Wis, nggak usah 1 kali 24 jam wis. Malamnya tok aja. Masa juga nggak bisa? Cuma 10 hari kok. Masa kita nggak kasih? Sepelit itukah kita? Hah? Sepelit itukah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang kasih kehidupan kita. Kalau seandainya satu saja pembuluh darah kita pecah, mati lah jemaah. Kemungkinan besar mati. Dan yang sering saya sampaikan, seharusnya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik.
Kenapa? Karena kita telah melewati pandemi. Kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara kita, tetangga kita, itu satu persatu meninggal. Mereka berharap seperti kita sekarang, Ramadan bisa sholat tarawih di masjid, bisa tadarus, bisa mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Tapi mereka dipanggil oleh Allah. Makanya kalau Ramadan ini masih ada yang gak puasa, masih ada yang malas sholat, ini bahasa Jawa kenemenen gitu loh. Nunggu apa lagi sih? Kok gak sadar-sadar, kok masih ada yang bersembunyi di balik kain hijau gitu ya. Kok masih ada, orangnya gak kelihatan, motornya ketahuan gitu loh. Parkir, sama aja ditutupin kain hijau. Kan esensinya bukan di situ. Kira-kira ini kita paham gak sih bahwa Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Ini wajib puasa ini. Kok dibuat mainan? Kok cari udur? Sebulan aja dalam setahun kok. Bahkan gak sampai sebulan kan? Bisa jadi 29 hari gitu loh. Nah, makanya hadirin yang Allah berikan rahmat untuk kita semua. Jangan menunggu kita divonis sama dokter. Pak ngapunten Pak, Ibu ngapunten. Jenengan ini kankernya udah kelinci percobaan. Ada yang di belakang, Ustaz minta tolong untuk dijaga kekhusyuannya ya. Kita jangan nunggu dokter vonis. Pak Bu ngapunten, ini jenengan kankernya udah stadium 4, kayaknya hidupnya tinggal beberapa jam lagi gitu. Ya Allah, jangan gitu. Nunggu kayak gitu baru apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nunggu divonis sama dokter dulu, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita menangis di hadapan Allah. Apakah kita sesibuk itu sehingga kita tidak bisa menyisahkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Dan ingat para jamaah, kita enggak sesibuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pemimpin negara, pemimpin perang, pemegang kunci Baitul Mal, dan istrinya ada berapa? 9, 11 tuh. Kita istri 1 aja sok sibuk. Istri cuma 1. Ini Nabi istri berapa? 9, 10, 11, 12. Ini enggak sok sibuk, tetap masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan besar gitu loh. Ada apa sih dalam hidup kita itu? Kok sebegitu pelitnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tuh kasih kita enggak main-main loh. Allah masih kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan hidup dengan melewati fase pandemi kemarin tuh, itu nikmat terbesar. Itu nikmat terbesar. Dan ketika sekarang Allah selamatkan, kita biasa-biasa aja. Kita malas beribadah. Jadi kan ada yang salah dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita perhatikan bahwa 10 hari terakhir yang kita curahkan ini, itu gak gratis. Itu gak gratis. Dalam artian bukan berarti kita ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, capek tuh gak ada bayarannya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kalau jenengan ingat ayat ini, insya Allah gak akan malas dan gak akan down dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna itu kan dalam bahasa Arab, artinya kan penekanan gitu loh. Jadi beneran ini 100% asli, gak bohong. Harus yakin bahwa innallaha ashtara, Allah itu beli. Ishtara yashtari, beli. Beli dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Apanya yang dibeli sama Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya itu dibeli sama Allah. Diganti apa? Bi annalahumul jannah, dibeli sama surga. Silakan dicek.
At-Taubah 111. Jadi Allah itu beli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli sama Allah? Jiwa dan hartanya. Dengan apa? Dengan memberikan surga untuk mereka. Kita ini terkadang yang kerja-kerja atau yang jualan ini, yang dagang, yang punya jasa, ketika ada manusia memberikan tawaran gitu kan, kemudian mungkin ada manusia yang membeli produk kita atau memakai jasa kita, ini kita semangat, oh iya selamat datang, terima kasih kunjungannya gitu kan. Tapi ketika giliran Allah yang tawar, kita diem. Ini Allah yang tawar, ini Allah yang tawar para jemaah. Dan kita nggak mau, kebanyakan kita nggak mau dengan tawaran Allah. Maka jangan heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya kepada kita. Jadi manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan ingat, kalau kita belum diampuni, maka kita termasuk orang-orang yang apa berjemaah? Hah? Termasuk orang yang apa? Celaka gak diampuni. Keluar Ramadan cuma kemarin puasa cuma nahan lapar, nahan minum doang, gitu kan. Dan yang banyak dilupakan oleh manusia, kan tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Yang harusnya keluar dari madrasah Ramadan itu menjadi orang bertakwa, ini enggak ada perubahan, sama aja, gitu kan. Dan dosanya belum diampuni, maka kita akan celaka para jemaah. Oleh karena itu, ya, kita ini sekarang sedang menjual hari kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang beli. Makanya ada kisah dalam sebuah riwayat, itu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini terkenal dengan apanya? Hah? Kenapa? Kedermawanannya. Termasuk apa? Crazy rich ya. Bener ya? Bahkan sampai sekarang masih ada tuh rekening atas nama siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini crazy rich-nya di antara crazy rich yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam sebuah riwayat ketika Utsman bagikan makanan-makanan ke fakir miskin ini, ada orang datang, "Wahai Utsman, itu kenapa kok kamu bagikan? Sini tak beli aja." Ini menunjukkan bahwa makanan yang diberikan Utsman itu makanan yang kayak gimana? Hah? Terbaik. Sehingga ada orang kok cek emani, ini makanan enak kok dikasih ke fakir miskin. Ini tak beli aja. Nah, jadi orang kaya itu kalau ngasih ke orang itu jangan di bawah standarnya. Justru standarnya atau di atas standar. Kalau ada orang kaya ngasih orang makan nasi kucing, nah ini gak ngena orang Jawa. Masa orang kaya ngasih fakir miskin nasi kucing? Satu lagi kecil lagi, gitu kan? Orang kaya ngasihnya harus apa seperti yang dia makan, kalau enggak di atasnya. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Allah berkahi, hartanya Allah berkahi, gak main-main gitu loh. Bukan sekedar kaya aja, tapi diberkahi gitu loh. Jadi ini pelajaran buat kita. Yang Allah berikan keluasan rezekinya, kalau ngasih orang, ya ngasih yang terbaik. Ini kan sampai ditawar sama orang, Utsman ngapain ngasih ke fakir? Tak beli aja, ini makanan mahal ini gitu. Paling kalau satu porsinya bisa 100.000 gitu ya. Mungkin nasi kebuli sama daging-daging kambing apa? Kambing guling gitu ya. Mahal para jemaah. Mending tak beli aja Utsman. Kata Utsman, "Ya wes, Anda mau beli berapa?" "Saya mau beli sekian real." Kata Utsman bin Affan, "Oh enggak mau saya. Saya mau nasi yang saya kasih ini, makanan yang saya kasih ke fakir miskin, itu tolong dibeli 700 kali lipat." Mau enggak? Ya enggak mungkin lah Utsman, masa makanan doang 700 kali lipat dari harga aslinya. Ya udah saya enggak mau kasih. Saya enggak mau kasih. Apa hikmahnya para jemaah? Apa hikmahnya? Utsman paham bahwa dia sekarang sedang berjual beli dengan siapa? Allah yang balas 700 kali lipat. Gak ada manusia yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh.
Jadi dia yakin ngasih meskipun mungkin makanannya mahal atau mungkin termasuk makanannya crazy rich diberikan ke fakir miskin, dia nggak ngerasa rugi karena dia sedang bertransaksi dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas dengan pahala yang berlimpah. Dan ini yang Allah janjikan. Oleh karena itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingatkan kembali tentang sabda Nabi tadi yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa nilai amal itu ditentukan di bagian penutupnya. Karena itu perjuangan besar itu seharusnya kita lakukan ketika kita berada di penghujung amalan dan juga termasuk di penghujung Ramadan. Ini kan Ramadan ayyamam ma'duda, terbatas. Enggak setiap bulan, cuma 29 sampai 30 hari dan kita ini sekarang sudah di penghujungnya. Maka tancap gasnya gitu loh. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab pernah mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azmi al-rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka barang siapa yang telah beramal baik selama ini di bulan Ramadan, maka sempurnakan hingga di 10 hari terakhir Ramadan. Waman farata falyakhtimhu bil husna. Dan yang kemarin nih yang menyia-nyiakan, yang sibuk dengan bukbernya, yang sibuk dengan acara ini dan itu, yuk sekarang tolong ditutup dengan cara yang terbaik. Itu nasihat dari Ibnu Rajab dan menunjukkan bahwa para ulama terdahulu ya, sangat memperhatikan tentang bagaimana kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bukan sekedar taqabbalallahu minna wa minkum, enggak. Bukan sekedar kita bermaaf-maafan, tapi kira-kira kita sedih gak dengan kita berpisahnya dengan bulan Ramadan. Makanya nasihat yang sangat menohok ya, itu nasihat yang diberikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan innal khail idza syarafat nihayatul madmar badalatil qasara juhduha litafawwuz bisibab atau bisabab. Jadi kuda pacu itu kalau sudah dekat garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena dia udah latihan dan dia udah ngerasa. Makanya olahraga berkuda itu bukan olahraga sembarangan gitu ya. Karena kita harus punya chemistry dengan siapa? Dengan kudanya. Gak bisa langsung naik, ayo, gak bisa. Harus ada chemistry di antara kita dengan kuda tersebut. Itu yang saya tahu loh ya. Ini gak bisa kita langsung naik terus langsung bisa, gak bisa. Kita harus pakai perasaan. Dan kuda itu tahu. Apalagi kuda pacu, kalau dia mau ke garis finish, dia akan maksimalkan dan lari sekencang-kencangnya. Dan kata Ibnu Jauzi yang paling gak enak gitu ya, kata beliau, falan takun al-khail afton minka. Afton ya, fatonah itu artinya cerdas. Afton ismu tafdil berarti lebih cerdas. Jadi jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada engkau. Bayangkan, ini nasihat para ulama ini benar-benar totalitas gitu loh, biar kita sadar. Masa iya kita kalah sama hewan yang Allah gak beri akal, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kita apa? Akal. Itu kuda tahu mau finish kenceng, masa kita nggak paham? Masa kita kalah dengan kuda pacu? Kemudian beliau melanjutkan fa innal a'mal bil khawatim, karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Fa innaka
Terkait masalah fa'innal a'mal bil khawatim, bahwa amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Makanya dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lihat masa lalu kita. Enggak pernah apa? Lihat masa lalu apa enggak? Ini loh bedanya Allah sama manusia. Kalau Allah itu enggak pernah bahas dulu kita minum minuman keras kayak, enggak sholat kayak. Allah enggak ngurus itu, enggak ngurus. Allah lihat sekarang dan yang akan datang. Kalau manusia yang dicari apanya? Hah? Keburukan masa lalu. Iya, Ustaz, orang itu dulu kayak gini gitu ya. Allah enggak, Allah lihat enggak kayak gini yang dulu, enggak, Allah lihat sekarang dan yang akan datang. Lihat keadilan Islam itu bagaimana. Gitu kan. Sehingga orang itu tidak disibukkan dengan aib-aib. Makanya kenapa dalam Islam aib-aib itu benar-benar harus dijaga. Dan barang siapa yang menjaga aib saudaranya, Allah jaga aibnya di mana? Di hari kiamat. Dan lebih ngeri loh di hari kiamat gitu kan. Di hadapan seluruh manusia itu berapa triliun gitu. Karena kita nggak bisa jaga lisan kita buka aib sekarang nih yang mungkin hanya sekecamatan atau sekabupaten gitu ya. Besok itu semua manusia tahu tentang aib kita. Kan ngeri para jemaah. Makanya dalam Islam benar-benar dijaga sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Lihat, Islam itu enggak suka dengan orang-orang yang mengulik-ngulik masa lalu orang. Gitu. Karena setiap kita pasti punya masa lalu, ya Bang enggak? Ada yang enggak punya masa lalu? Pasti semua punya masa lalu kan? Entah itu berbuat nakal atau sebagainya, itu masa lalu sudah, enggak usah kita bahas. Yang dilihat sekarang adalah sekarang. Dan PR kita, bagaimana kita menutup kita nanti ketika meninggal dunia. Kan itu esensinya para jemaah. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung menjudge ini orang Ustaz, ini nggak pernah sholat, ini nanti masuk neraka Ustaz. Bukan. Kita belajar itu untuk diri kita agar kita tidak termasuk dari orang-orang seperti itu gitu ya. Adapun orang tersebut ini dan itu urusan dia dengan Allah. Nggak usah terlalu detail untuk menentukan seseorang itu masuk neraka atau surga. Karena belum tentu yang mungkin sekarang melakukan amalan ahli neraka, bisa jadi Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan bisa jadi sekarang orang yang melakukan amalan ahli surga, Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Gak ada yang tahu. Makanya kalau mau nilai seseorang, itu lihat akhir hidupnya. Bukan bagaimana sekarang. Dan kata para ulama, kalau kita mau ambil pelajaran hidup, itu kan sama orang yang sudah meninggal, bukan yang masih hidup. Ya, makanya kalau jenengan terlalu over dengan ustadz misalnya, atau terlalu over dengan kiai atau guru-guru kita, ini nggak baik. Harus diingatkan, karena kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kita masih banyak kekurangan gitu loh. Maka kapan kita bisa ambil pelajaran? Ketika sudah meninggal. Seseorang itu sudah meninggal, makanya para ulama itu ketika sudah meninggal, yang benar-benar ikhlas kepada Allah kan harum namanya. Setiap hari diingat, setiap hari dipelajari oleh kaum muslimin. Itu para ulama kalau mau ambil pelajaran yang sudah meninggal, bukan yang masih hidup. Sehingga kalau kita nanti seperti itu ya, tidak over gitu, tidak berlebihan dengan ustaz, tidak berlebihan dengan para guru-guru kita. Karena yang namanya manusia, ya ustaz juga manusia gitu ya, pasti melakukan apa? Kesalahan, kekurangannya banyak, kekhilafan. Maka jangan pernah melihat di mata kita kalau ustaz itu kayak malaikat gitu kan, atau kayak nabi dan rasul gitu ya, nggak boleh salah sama sekali. Waduh, bahaya. Ya, maka kembali di tadi bahwa penentu seseorang itu ada di akhirnya. Dan kata Ibnu Jauzi, fa innaka idza lam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Ya udah, kalau seandainya engkau tidak termasuk orang yang baik dalam penyambutan kemarin datangnya bulan Ramadan, ya semoga engkau bisa berpisah dengan cara yang baik. Allah. Itu pesan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, agar kita benar-benar memberikan yang terbaik ketika kita sudah di detik-detik terakhir berpisah dengan bulan Ramadan. Dan
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran itu adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan pada buruknya permulaan. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi, ini bagus ini kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bersajak juga gitu loh. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Jadi yang jadi barometer itu kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan buruknya permulaan. Dan ini selaras dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam itu melihat sekarang dan yang akan datang, bukan yang dulu-dulu, enggak. Gitu kan? Makanya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait masalah kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini saya sekedar sharing saja ya. Bahwa ya hari Jumat yang lalu gitu kan, salah satu wali santri dulu, adik kelas saya dan juga kakak kelas saya, karena ini bersaudara ya banyak. Dan putrinya juga sekarang ada di Libya Surabaya juga. Itu beliau kemarin meninggal setelah sholat subuh di hari Jumat, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah, ini nggak main-main loh para jemaah. Mati hari Jumat itu kan ada keutamaan, dilaksanakan setelah sholat subuh dan dia berzikir kepada Allah di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau bukan ustadz, beliau bukan orang yang Masya Allah, beliau penjual bubur jagung di Sukoharjo. Penjual apa? Bubur jagung. Dan saya masih teringat dengan jelas yang kakaknya nih, kakak kelas saya, itu tuli para jemaah. Di pesantren tuh pakai alat bantu. Dan mohon maaf ya, dan mohon maaf mungkin fisiknya tidak sesempurna kita dan tidak seganteng kita. Dan saya masih teringat dulu tuh sering dibully sama teman-teman gitu ya, sama teman-temannya sendiri. Dan saya hanya melihat dari kejauhan, dan kakak kelas ini sekarang beliau di Libya Jakarta, dan beliau hanya beristighfar ya, dan tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh teman-temannya gitu ya. Ini kan luar biasa, ini kan gak lepas dari yang namanya orang tua gitu loh. Dan Allah wafatkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik para jemaah. Harusnya kita ini iri, karena belum tentu yang sedang berbicara atau mungkin yang sedang ada di soft pertama, di soft kedua itu bisa meninggal dalam kondisi tersebut. Iya Pak enggak? Makanya itu tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang jadi patokan itu bukan, yang jadi patokan itu adalah kesempurnaan dari sebuah amal di akhir, bukan apa? Kekurangan di permulaan, bukan di akhir. Dan kalau kayak gini akhirnya kita tahu, oh mungkin beliau ini ada amalan-amalan yang gak diketahui banyak orang gitu, sehingga Allah tutup dengan cara yang terbaik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Makanya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri rahimahullah itu mengatakan, ahsin fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Perbaiki apa yang tersisa agar kesalahan yang lalu itu diampuni. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tudriku rahmatullah. Dan manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena engkau tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan diraih. Ini semangat dari Hasan Al-Basri, gitu kan? Sehingga saking semangatnya yang mungkin tadi malam iktikaf, ini sampai tertidur sekarang. Bangunkan para jemaah, bangunkan. Eman. Ya seperti itu ya, nggak apa-apa, khair insyaallah. Saking semangatnya.
Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dari Hasan Al-Basri bahwa manfaatkan sisa-sisa ini, manfaatkan. Apalagi di waktu-waktu malam, apalagi di waktu-waktu malam dari ba'da maghrib sampai nanti suruk gitu ya. Karena kata para ulama setelah suruk itu sudah enggak ada Lailatul Qadar gitu loh, paham enggak? Udah habis. Makanya kalau jenengan ada kesempatan pulang kerja habis maghrib habis isya, maksimalkan. Tinggal 9 hari lagi kok, enggak lama. Apalagi kalau di sini kita sibuk mudik, aduh. Udah ngurusin mobil, ngurusin yang mana ya yang enggak macet gitu ya. Aduh, kita disibukkan dengan perjalanan. Ya, maka sebelum itu semua terjadi, ayo maksimalkan di sisa-sisa hari ini gitu kan. Oleh karena itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan usia terbaikku itu ada di penghujungnya. Jadi usia terbaik itu bukan pas masih muda, pas enggak. Doanya Abu Bakar itu agar usia terbaiknya ada di mana? Di penghujungnya. Makanya para sahabat itu semakin tua bukan semakin kurang ajar. Semakin tua bukan bahasanya apa? Tua-tua keladi gitu. Atau semakin suka maksiat, enggak. Para sahabat itu semakin tua, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin lemah, bukan semakin malas beribadah, enggak, semakin tua semakin dekat dengan Allah. Makanya doanya Abu Bakar ini kan, lihat Abu Bakar ini kan termasuk siapa? 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebenarnya kan nggak perlu doa kayak gini kan, orang sudah masuk surga kok, ya bang kan? Dan pasti matinya dengan cara yang baik, kan sudah dijamin masuk surga. Tapi hal tersebut tidak membuat beliau apa? Safety player, nggak aman, tetap merasa nggak aman, sehingga beliau berdoa, ya Allah jadikan usia terbaikku itu ada di penghujungnya. Masya Allah. Wa khairu amali khawatimahu, dan amal terbaikku itu ada di penutupnya. Menunjukkan bahwa orang-orang soleh itu fokusnya bagaimana agar amalan ini terus baik gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Makanya motivasi orang mukmin mukminah agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah itu kan itu tadi. Allah, kita nggak tahu Allah kapan cabut nyawa kita, sehingga ya opo carane every time dan everywhere itu kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai sekali-kali apa? Maksiat gitu kan. Sehingga kita berharap ketika kita melakukan ketaatan Allah cabut nyawa kita, kan gitu. Kan di situ. Itu orang mukmin yang cerdas. Maka tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan tentunya ya kita kan tarung nih sama setan ya tetap lah emang kita nggak bisa 100%, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menutup celah-celah itu. Karena para sahabat dulu fokusnya bagaimana amalan terakhirnya. Ya apa kalau ternyata amalan terakhirnya kita pas ngibain orang dicabut nyawanya. Ngibain orang dicabut nyawanya. Pas lagi nongkrong di warkop atau main Mobile Legend atau yang lainnya gitu kan, lagi ngerokok, minum kopi, mati gitu kan. Orang mukmin nggak seperti itu, cerdas. Maka setiap detiknya itu hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan. Dan yang terakhir, wa khairu ayyami yauma alqa, dan hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu. Ya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi hari terbaik itu bukan ketika kita dapat THR, itu bukan hari terbaik para jemaah. Sudah dapat ya THR-nya? Habis. Cepat kali. Bukan ketika dapat THR, bukan ketika bertemu dengan istri kita atau hari kelahiran anak-anak kita. Hari terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang ranking 1 di seluruh dunia setelah Rasulullah SAW tentunya. Maka perjalanan dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa sekali lagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa bahwa
Allah itu segala-galanya gitu loh, melebihi siapapun itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa hari terbaik adalah ketika bertemu dengan Allah. Karena kalau sudah bertemu dengan Allah ya pasti kita akan bertemu dengan istri kita, dengan orang tua kita gitu ya. Belum tentu ketika kita ketemu dengan orang tua kita, dengan istri kita, belum tentu ketemu sama siapa? Allah. Ini loh visinya orang mukmin itu kayak gitu. Mereka punya visi yang jelas. Dan visinya itu jauh. Makanya mereka jadi orang-orang sukses. Orang sukses itu kan visinya harus apa? Harus jauh, visioner. Dan bukan sekedar menggapai dunia, tapi bagaimana mereka bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pertemukan orang tersebut dengan Allah. Itu hari terbaik. Maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan sebaik-baik amal kita itu pada penutupnya. Termasuk di bulan Ramadan ini ya. Maka nasihat kami untuk diri kami pribadi secara khususnya dan kepada para jamaah secara umum untuk ayo tetap semangat. Ya, jangan kasih kendor ya, loska rewel gitu ya. Lanjut terus para jamaah. Jangan nanti di luar banyak yang diskon. Ingat tadi, siapa yang beli capek kita dan harta kita? Allah. Dan Allah zat yang maha kaya daripada mal-mal dan pasar-pasar yang ada. Innallaha ashtara, Allah yang beli. Jadi jangan pernah merasa rugi, Ustaz, mata saya merah Ustaz, boyoke tenan-tenan Ustaz gitu ya. Capek semua, badan pegel kemarin habis qiyamul lail. Enggak apa-apa, itu Allah yang beli. Kalau kita ikhlas, itu Allah yang beli. Dengan apa? Jannah, surga. Dan surga itu lebih baik daripada dunia, dan seisinya bahkan lebih baik daripada langit-langit yang ada gitu ya. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan amalan terbaik. Ya, dan Allah enggak adil, Allah pasti adil para jemaah. Allah pasti adil. Dan sekali lagi belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Belum tentu. Maka jadikan di 10 hari terakhir atau di 9 hari terakhir ini kita benar-benar bisa maksimal sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum saya tutup, bahwasanya di malam-malam seperti ini tidak ada amalan khusus ya para jemaah. Dan yang paling penting jangan pernah meninggalkan sholat wajib berjamaah, ya, khususnya isya dan subuh. Karena itu adalah sebagai barometer kita menjadi orang-orang munafik atau tidak. Kemudian usahakan ya taraweh sampai selesai. Para ulama mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah, lebih afdal mana ini? Salat tarawih habis isya atau salat qiyamul lail? Kata beliau rahimahullah, ya lebih baik dilaksanakan salat tarawih setelah isya. Karena tidak setiap kaum muslimin punya kekuatan untuk bangun di malam hari, gitu kan. Sehingga kalau mau salat ya enggak apa-apa silakan, tapi yang penting witirnya enggak 2 kali gitu kan. Tapi alangkah baiknya masjid-masjid tidak menutup salat tarawih yang ba'da isya, karena kemampuan dari masing-masing kaum muslimin itu berbeda-beda. Lihat para ulama itu loh, luar biasa kan, gak egois gitu loh, tetap memikirkan kondisi yang lainnya gitu kan. Jadi usahakan berjamaah sampai selesai. Kemudian juga sering-sering ya menggunakan waktunya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Dan yang diberikan kemampuan ya, usahakan bisa iktikaf di masjid, bukan di rumah loh para jemaah. Di rumah iktikaf atau enggak? Ya, iktikaf itu di mana? Di masjid. Ya, bukan di mana? Bukan di lapangan, bukan di alun-alun Sidoarjo, enggak, di masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.